adalah nomor undi 19 dari TPQ Al Hasaniyah atas nama Ananda Ernest Adelia. Kepadanya disilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, sholatan wa salaman ala rasulillah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Awal kata yang paling utama, mari kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayah serta nikmat yang tercurah kepada kita semua. Alhamdulillah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada seorang tokoh, the best and the first man, pemimpin tak bergaji, direktur tak bertas, guru tanpa sertifikasi. Beliau adalah kekasih Allah, berpangkat Rasulullah, bertitel Habibullah, putranya Abdullah dan Aminah. Tak lain dan tak bukan dialah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kesempatan kali ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan dua kesimpulan tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai contoh dalam kehidupan kita sehari-hari yang harus selalu memperhatikan kepedulian dan kebersamaan. Hadirin sekalian, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan suatu masalah, yaitu suri tauladan yang baik bagi manusia. Allah berfirman dalam surat Al-Asr ayat 21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran, yang artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik bagimu, yaitu orang yang mengharapkan rahmat Allah dan hari kiamat, banyak menyebut nama Allah. Dari ayat tersebut menunjukkan bahwa Rasulullah merupakan suri tauladan yang baik. Beliau merupakan satu-satunya yang patut dijadikan contoh seluruh umat akhir zaman. Seluruh perbuatan, perkataan, dan ketetapan selalu benar dan dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai suatu hasanah memiliki sifat-sifat yang patut diteladani, yaitu sidik, amanah, takwa, dan hasanah. Dalam Al-Quran, Allah berfirman melalui surat Al-Qalam ayat 4. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, yang artinya dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Dari ayat tersebut ternyata pujian akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya dari manusia, melainkan juga dari Allah. Selain itu, sisi kehidupan Rasulullah dipotret dari segala sisi. Bagaimana Rasulullah tidur, makan, berhubungan dengan sesama makhluk, bagaimana cara beliau menyelesaikan masalah, hingga persoalan tentang mandi dan buang air. Kita bisa mempelajari hal-hal tersebut melalui hadis-hadis beliau. Rasulullah memberikan tauladan kepada kita untuk dalam mempererat persaudaraan. Nabi Muhammad telah mempersaudarakan sahabat Ansor dan Muhajirin. Sahabat Ansor adalah sahabat Nabi di Madinah yang menerima kedatangan Rasulullah pasca hijrah. Sedangkan sahabat Muhajirin adalah sahabat Nabi yang melakukan hijrah bersama Nabi dari Makkah ke Madinah. Kedua kelompok ini dipersaudarakan
umat yang intar dan mendapat hidayah Allah Subhanahu wa taala dan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peserta selanjutnya dengan nomor undi 21 atas nama Ananda Adelia Dwi Oktaviani dari TPI Syuhada. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak, Ibu Dewan Juri, serta hadirin yang saya banggakan. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa mengikuti lomba pidato tanpa halangan apapun. Selanjutnya, sholawat serta salam agar tetap tercurahkan dengan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan sabarnya di dunia maupun di akhirat. Amin. Hadirin yang saya hormati, suatu bangsa akan besar dan kuat bukan oleh bangsa lain. Demikian juga lemah dan hancurnya suatu bangsa bukan oleh bangsa lain, tetapi oleh bangsa itu sendiri. Jadi jelas bahwa kita umat Islam wajib meneladani sifat mulia Nabi, apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang, seperti firman Allah yang berbunyi, "Mayyuti'ir Rasulah faqad ata'allah," yang artinya barang siapa mentaati Rasul, maka sesungguhnya ia telah mentaati Allah. Quran Surat An-Nisa ayat 80. Oleh karena itu, kita wajib meneladani sifat mulia Nabi untuk memperkokoh kebudayaan dan kebersamaan umat Islam atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Adapun cara meneladani sifat Nabi dengan taat: 1. Menjadikan kisah Rasul atau ibrah dan amalkan dalam praktek kehidupan sehari-hari. 2. Menjadi pribadi yang jujur, baik maupun di hati, lisan dan perbuatan. Dari uraian yang di atas, maka bisa kita simpulkan bahwa kita meneladani umat Islam. Dari uraian yang di atas, maka bisa kita simpulkan bahwa meneladani umat Islam, kita bisa memperkokoh kebudayaan dan kebersamaan umat Islam atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang saya hormati, demikian yang dapat saya sampaikan. Wahirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang boleh. Peserta selanjutnya adalah dengan nomor undi 22 atas nama Ananda Kansa Kamila Subuhi dari TPI PUI. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala
keteladanan Nabi dalam memperkokoh kepedulian dan kebersamaan. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah yang memberkati kita berbagai nikmat dan karunia, dan hanya kepadanya lah kita dikembalikan. Rahmat serta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan segenap umat yang taat kepada ajarannya, serta kita sekalian yang mengharap ridho ampunannya dan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keteladanan berasal dari kata teladan, yaitu perbuatan yang patut ditiru atau dicontohkan. Keteladanan adalah hal-hal yang patut ditiru. Keteladanan dalam bahasa Arab diungkapkan uswah dan qudwah. Setiap orang membutuhkan seorang teladan dalam kehidupannya, karena Al-Quran mengajarkan bahwa hanya Rasulullah yang patut kita jadikan teladan. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Hadirin rahimakumullah, berikut ini keteladanan Nabi Muhammad dalam memperkokoh kepedulian dan kebersamaan. Yang pertama, Nabi Muhammad menegakkan ukhuwah Islamnya, menyatukan kaum Ansar dan Muhajirin. Yang kedua, Nabi Muhammad membina ukhuwah watoniyah penduduk Madinah dari suku serta agama apapun untuk menjaga keamanan kota Madinah. Yang ketiga, Nabi Muhammad membuat piagam Madinah. Konstitusi tersebut mengatur persaudaraan agama, persaudaraan sesama umat, pertahanan bersama, dan perlindungan minoritas. Kedatangan Nabi Muhammad di tengah masyarakat menjadi rahmatan lil alamin, sebagaimana Quran surat Al-Anbiya ayat 107. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul azim. Dan tidaklah kami mengutus kamu Muhammad melainkan menjadi rahmat bagi semesta alam. Demikian keteladanan Nabi yang dapat kita jadikan suri tauladan agar umat Islam mampu menjaga kesatuan dan keberagaman. Burung dara, burung cendrawasih, cari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang satu.
Peserta selanjutnya adalah dengan nomor undi 23 atas nama Ananda Takiyah Fairusul Jinan dari TPQ Usama bin Ziyad. Kepadanya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah lan nabiyya ba'd. Pertama-tama yang bukan kedua, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan nikmatnya pada kita semua tanpa pandang bulu, baik yang bulunya keriting maupun yang direboni, Mantap. baik yang bulunya tebal maupun tidak berbulu. Gundul. Alhamdulillah, syukur tak terhingga kita masih diberikan banyak nikmat, dari nikmat sehat walafiat tanpa cacat hingga nikmat iman dan Islam yang masih melekat sehingga selamat dari godaan syaitan. Kedua kalinya, tak lupa sekelumit sholawat serta salam mari kita panjatkan pada junjungan alam, seorang pahlawan yang tak pernah makan bakwan, seorang proklamator yang tak pernah naiki motor, Mantap. yakni Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Berkat beliaulah kita dapat hidup tenang tanpa perang, hidup rukun tanpa kentungan. Hadirin yang dirahmati Allah, di sini saya akan menyampaikan pidato tentang meneladani akhlak Rasulullah untuk mencapai kepedulian dan kebersamaan. Salah satu keberhasilan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam dakwahnya ialah menggunakan akhlak. Tidak pernah beliau membujuk orang Arab dengan hartanya. Ayo, siapa yang mau masuk Islam 50.000? Tidak pernah. Dengan menakut-nakuti orang. Awas ya, kalau mau masuk Islam, aku pecat jadi orang Arab. Dakwahnya menggunakan akhlak. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, Innama bu'ittu liutammima makarimal akhlak, yang artinya aku diutus hanya untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Hadis riwayat Al-Baihaqi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadirin yang dirahmati Allah, ada seorang kafir yang selalu meludahi Nabi dikala beliau berangkat ke masjid. Hingga suatu hari Nabi heran, kemana orang yang biasa meludahiku? Nabi pun mencari kafir tersebut hingga ada sahabat yang bertanya, Ya Rasul, sedang mencari apa ya Rasul? Sedang mencari siapa? Orang yang biasa meludahiku, kok tumben hari ini tidak ada? Sakit ya Rasul. Sakit apa? Demam ya Rasul. Sepulang beliau dari masjid, beliau pun bertanya pada istrinya, Aisyah, ada makanan? Ada ya Rasul. Kurma sama sepotong roti. Bungkuslah, aku mau menengok orang yang sakit. Beliau pun berjalan menuju rumah kafir tersebut. Assalamualaikum. Tok tok tok. Assalamualaikum. Siapa? Aku Muhammad. Muhammad yang mana? Muhammad langganan kamu. Dari balik pintu, kafir tersebut tubuhnya gemetar sambil membukakan pintu. Dari kemarin hingga saat ini belum ada seorang pun teman yang menengokku.
Kau yang biasa meludahi datang menengokku. Sungguh mulia akhlakmu Muhammad, tiada benci di hatimu. Maka saksikanlah mulai saat ini. Asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuklah Islam kafir tersebut karena melihat keagungan Nabi Muhammad SAW. Saking mulianya akhlak Rasulullah, Allah pun memujinya dalam Quran surat Al-Qalam ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tuti'il mukadzibin. Yang artinya, engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Quran surat Al-Qalam ayat 8. Hadirin yang dirahmati Allah, sebagai oleh-oleh di rumah, ingatlah pesan saya yang terakhir. Kita sebagai umat beliau, marilah kita meniru, marilah kita mencontoh, marilah kita jadikan uswatun hasanah akhlak beliau yang mulia. Akhirnya, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama Ananda Nafisa Naya Safitri dari TPQ Nurul Jannah. Azab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita, sehingga kita bisa bertemu di arena yang mulia ini. Festival Anak Saleh Indonesia pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Tak lupa salawat dan salam kita sanjungkan keribaan Nabi Agung Rasulullah Muhammad SAW yang telah mengubah zaman dari jalan kegelapan menuju jalan terang benderang. Minas zulumati ilan nur. Dewan juri yang saya hormati, santriwan-santriwati, Umi Abi, hadirin hadirat yang berbahagia. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Ada yang ingat tidak apa yang dikatakan Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy kepada rakyatnya? Dia mengatakan, apa yang akan kamu berikan kepada Amerika? Juga Presiden RI Bung Karno mengatakan, jas merah, jangan lupakan sejarah. Juga ulama besar Kiai Haji Ahmad Dahlan mengatakan, hidup-hidupilah Muhammadiyah, jangan cari penghidupan di Muhammadiyah. Bapak-bapak, ibu-ibu, apa yang dikatakan dari ketiga tokoh dunia tersebut, beliau menganjurkan agar kita memberi, sekali lagi memberi, bukan meminta-minta di negeri ini. Sahabat Masih yang dirahmati Allah, dalam surat Ar-Ra'd ayat 11 Allah berfirman, A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Innallaha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak merubah suatu kaum melainkan mereka mengubah keadaan sendiri. Dari ayat tersebut mengajak kita untuk menjadi negeri yang lebih baik, bahwa
ujian masing-masing. Mengapa? Baik, setelah kita terlena pandemi COVID-19, marilah kita bangkit bersama-sama kembali kepada Al-Quran, bersama-sama membaca Al-Quran, bersama-sama kita kaji dan kita hafalkan dan amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah dengan cinta pada Al-Quran, Indonesia menjadi pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Maka kita harus tetap menerapkan 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan membaca Al-Quran. Semoga Allah mengangkat derajat Indonesia menjadi negeri yang baldatun, thayyibatun, warabun, ghafur. Amin. Sahabat fasih, ada yang ingin dengar pantun saya tidak? Boleh. Bila kita makan ketupat, jangan lupa dikunyah umat. Indonesia pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.